Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Rudal baru buatan Indonesia, hasil TOT dari China. Indonesia pamerkan rekayasa C-705 China disulap jadi rudal nasional. Indonesia saat ini mengoperasikan rudal anti kapal C-705 buatan China. Celurit kelas lah yang saat ini mengoperasikan rudal C-705 dan beberapa kapal perang lain milik Indonesia. Selain C-705, Indonesia juga membeli rudal anti kapal C-802. Rudal C-705 adalah rudal anti kapal yang dikembangkan oleh China dan digunakan oleh Angkatan Laut China serta diekspor ke beberapa negara lain. Rudal ini memiliki jarak jangkauan sekitar 35-40 km dan dilengkapi dengan panduan radar aktif yang memungkinkannya untuk mengunci target dan memandunya menuju sasaran dengan akurasi tinggi. C-705 memiliki kemampuan untuk meluncur dari berbagai platform, termasuk kapal permukaan dan pesawat tempur. Rudal ini merupakan senjata yang efektif untuk menghadapi ancaman dari kapal permukaan musuh, baik dalam pertempuran kapal-kapal maupun operasi pendaratan amfibi. Keberhasilan rudal ini sebagian besar karena kombinasi antara teknologi panduan radar aktif yang canggih dan kemampuan manuver yang baik, membuatnya menjadi ancaman yang signifikan bagi kapal-kapal lawan. Selain kemampuannya yang sudah disebutkan sebelumnya, rudal C-705 juga memiliki ukuran yang relatif kecil, sehingga dapat diluncurkan dari berbagai platform, termasuk kapal-kapal yang lebih kecil atau pesawat yang dilengkapi dengan peluncur rudal. Selain itu, C-705 memiliki hulu ledak yang efektif, mampu menyebabkan kerusakan yang signifikan pada kapal target, terutama jika menargetkan area yang vital seperti dek, sistem propulsi, atau ruang mesin. Rudal ini juga dilengkapi dengan kemampuan anti penembakan balistik, yang memungkinkannya untuk menembus sistem pertahanan anti-rudal yang dilengkapi oleh kapal-kapal modern. Dengan kombinasi semua fitur ini, rudal C-705 menjadi salah satu senjata yang penting dalam arsenalan Angkatan Laut China dan juga menjadi pilihan yang menarik bagi negara-negara lain yang mencari sistem pertahanan pantai yang handal dan efektif. Pembelian rudal C-705 dan C-802 Indonesia dilakukan karena kepepet keadaan. Saat itu sebetulnya Indonesia mempunyai AGM-84 Harpoon buatan Amerika sebagai unsur rudal anti kapal. Akan tetapi embargo militer Amerika ke Indonesia membuat AGM-84 Harpoon kadaluarsa tak mendapat pembaruan. Setelah mendapat kenyataan pahit ini, Indonesia beralih ke sumber persenjataan negara lain. Rusia dan China lah yang dituju kemudian melobi pelan kepada Prancis agar menjual rudal anti kapal Exocet. Setelah itu Indonesia sukses mengamankan kesepakatan C-705, C-802, Exocet dan Yahon dari Rusia. Kenapa Indonesia ngotot memelihara kemampuan rudal anti kapal? Tentu saja karena wilayah lautan lebih luas ketimbang darat. Selain itu invasi ke Indonesia bisa saja melalui lautan sehingga memperkuat pertahanan di sini pilihan tepat. Sebetulnya saat itu Indonesia ingin pula mengakuisisi rudal anti kapal buatan India, BrahMos. BrahMos bahkan masih menjadi kandidat rudal anti kapal Indonesia saat ini. Kala itu korvet Diponegoro Class hendak dipersenjatai rudal ini. Meski akhirnya tak jadi lantaran hull Diponegoro Class tak cukup menampung BrahMos. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menyatakan masih terus menjajaki kemungkinan pembelian rudal anti kapal perang BrahMos dari India untuk melengkapi persenjataan kapal korvet TNI AL yang kini dikerjakan di Belanda. Selain itu penembakan C-802 dan C-705 kerap dilakukan oleh kapal perang Indonesia. Hasilnya sukses, tak ada kendala berarti selama ini selain pernah macet satu kali. Sebanyak 4 misil peluru kendali rudal, senjata strategis TNI AL yang diluncurkan dari kapal perang berhasil menghantam mengenai sasaran. XKRI Karang Banteng 983, di perairan Samudera Hindia. 2 misil rudal jenis Exocet MM-40 ditembakkan dari KRI Sultan Hasanuddin 366 dan KRI Sultan Iskandar Muda 367. Sedangkan 2 rudal C-802, ditembakkan oleh KRI Yos Sudarso 353 dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355. Indonesia mengakui C-802 dan C-705 rudal anti kapal yang sulit dijamin.
Rudal ini memiliki kemampuan pantulan radar yang kecil, lintasan terbang yang rendah sekitar 5-7 meter di atas permukaan laut, dan anti-jamming yang tinggi, sehingga kapal sasaran mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi pula untuk menghambat rudal C-802. Keakuratan perkenaan dari rudal ini terhadap sasaran sekitar 98%. Kini siapa sangka Indonesia berhasil merekayasa C-705 menjadi rudal nasional hasil kolaborasi 5 BUMN yakni PT DI, PT LEN, PT Dahana, PT Aeroterra dan PT Pindad. Selain itu ada satu BUMS yang terlibat yakni PT Mulatama. Seperti diketahui Indonesia pernah melakukan alih teknologi C-705 dari China. Program pengembangan sistem rudal nasional merupakan pengembangan sistem rudal dengan referensi rudal C-705 yang dipakai oleh TNI AL. C-704 adalah peluru kendali anti kapal Tiongkok. Peluru kendali, misil ini dikembangkan oleh lembaga riset ketiga Grup Dirgantara Tiongkok yang juga adalah produsen C-701. Misil anti kapal ini dirancang khusus untuk target berukuran antara 1.000 hingga 4.000 ton. Baik misil anti kapal kecil, seperti TL-6 dan C-701 maupun yang besar seperti C-802 dan Silkworm efektif digunakan untuk tujuan ini. Untuk mempercepat pengembangan dan mengurangi risiko, pengembang mengadopsi teknologi dari C-701. Misil yang dihasilkan terlihat seperti C-701 versi diperbesar, dengan hulu ledak lebih besar. Misil ini mengadopsi pencari target baru, yaitu pencari gelombang radar sentimeter menggantikan sistem televisi yang mencitrakan inframerah dan pencari gelombang radar milimeter yang diterapkan pada C-701. Jangkauan C-704 2 kali jangkauan C-701. Misil ini digunakan pada berbagai platform, termasuk pesawat, kapal, dan kendaraan darat. Seperti C-701, misil ini tidak dapat diluncurkan dari kapal selam. C-704 dapat terintegrasi dengan mudah dengan sistem C4I, seperti yang digunakan C-701. Pencari radar versi bersenjata adalah satu-satunya versi yang diperlihatkan pada pameran kedirgantaraan Zhuhai. Dalam pameran tersebut, produsen memastikan bahwa pengembangan pencari laser yang mencitrakan inframerah dan televisi sudah mengalami kemajuan, dan seperti C-701, C-704 akhirnya menjadi misil udara ke darat yang dapat diarahkan ke berbagai target. Ini menjadikan C-704 Tiongkok setara dengan AGM-65 Maverick Amerika. Pada tanggal 16 Maret tahun 2011, pasukan pertahanan Israel mencegat pengiriman 6 misil C-704 dengan peluncur dan unit radar Kelvin Hughes, bersama amunisi lain di atas kapal Victoria, kapal kargo berbendera Liberia yang dikelola oleh sebuah perusahaan ekspedisi Prancis, dalam perjalanan dari Turki ke Alexandria di perairan internasional. Misil tersebut dicurigai berasal dari Iran, yang dikirim ke Hamas di jalur Gaza untuk digunakan dalam serangan terhadap kapal Angkatan Laut Israel. Rudal ini merupakan surface-to-surface yang diaplikasikan ke kapal perang di mana spesifikasi teknis rudal nasional dikembangkan oleh konsorsium rudal. Jika benar demikian mungkin saja ada beberapa penembakan C-705 selama ini rupanya rudal nasional itu sendiri yang sudah dibangun mandiri oleh Indonesia. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.